yang tidak terlupakan itu pada saat di wisuda tentunya, karena merasa sangat bangga bisa lulus dengan skripsi dan nilai yang lumayan baik, terus kayaknya bisa membahagiakan orang tua. Ya, masa ospek itu kita tidak boleh diantar sampai ke dalam kampus, fakultas. Jadi kita harus turun di halte UI, lalu kita harus jalan kaki dari halte UI menuju Fakultas Sastra yang lumayan jauh dengan kos kaki yang berbeda. Menggagalkan inisiasi tahun 92. Jadi angkatan setelah saya tuh inisiasi berarti saya terakhir angkatan 91. 92 tuh alhamdulillah sih udah nggak diinisiasi. Banyak lah, saya pernah terjatuh di ruang 113. Diobatin sama Pak Ketut. Obat merah. Mata kuliahnya Pak Ketut dulu. Mengantar sejarah Jepang. Terus banyak sih sebenarnya. Demo-demonya saya ingat. Terus gue kan sastra Cina ya. Susah belajarnya. Karena gue emang gak punya basic, gue belajar emang bener dari nol gitu. Mulai dari huruf yang satu, segaris, dua garis gitu sampai ya akhirnya gue bisa sih. Kalau zaman dulu tuh kita itu kayaknya gimana ya, kayak proletar banget gitu. Makan itu di pojok yang di dekat menara air tuh di situ. Kadang-kadang bisa ngutang lagi di situ kan. Iya, warteg gedung 9 ya. Sekarang nggak ada seperti itu. Dan tidak terlupakan sampai seumur hidup sampai mati itu adalah inisiasi. Tapi terutama sih yang terkesan waktu saya naksir cewek. Terus kemudian saya kasih tahu teman-teman. Teman-teman tuh ngerespon dengan cara yang aneh juga. Jadi di sastra itu ada gedung 2, di depan gedung 2 itu ada telepon umum. Jadi ketika saya dan teman-teman saya jurusan itu lewat, ternyata orang yang saya taksir itu sedang nelpon. Terus kemudian saya rame-rame diangkat rame-rame, bukan cuma dibopong, diangkat rame-rame dan dikasih. Hei cewek, orang ini naksir kamu terima apa enggak? Dan cewek itu langsung kabur. Dan hari ini cewek itu datang juga. Sempat disuruh keluar gara-gara nggak pakai jaket kuning sama Ibu Felicia. Waktu itu Jawa sama Belanda satu kelas itu. Saya mesti balik lagi ke rumah untuk ikut kuliah lagi dan untuk bawa jaket kuning. Jarang kuliah sih sebetulnya. Tapi seru-seru. Yang paling terasa sih mungkin lebih waktu itu mau lulus nyaris DO. Lulus nyaris DO dengan kondisi bahwa harus selesai bahasa terakhir 8, harus selesai dengan skripsi, terus juga kompre juga jadi 1. Jadi mau nggak mau tuh berpacu dalam melodi judulnya kali ya. Tapi alhamdulillah ya akhirnya bisa dilewatin. Dosen favorit ya, saya memfavoritkan tuh Bu Riris K. Sarumpait, dosen kalau di pengkajian drama. Beliau sangat baik dalam hal mengajar, itu sangat jelas, sangat terbuka kepada kita, walaupun kadang-kadang teman bilang galak gitu, tapi buat saya itu sangat bagus dalam hal mengajar gitu. Semua dosen favorit kayaknya, terutama dosen spesialisasi sejarah. Dosen favoritnya Mas Wasit. Kalau di jurusan saya Mas Kasyanto. Mas Kasyanto, asik gitu orang. Wawasannya luas, diskusinya enak, terbuka, mau dikritik. Tapi ketika harus tegas, dia tegas. Yang mengajarkan sejarah dulu ada Pak Kajat, ada Bu Ari, sama Mbak Ana. 3 itu yang aku suka sih karena mata kuliahnya menyenangkan. Mas Iben. Mas Iben tuh menurut saya, Mas Iben, lalu yang ngajar Penpop. Pak Ismail Rahimin itu
Dua orang itu menurut saya inspiring banget. Kak Boas. Kak Boas. Mungkin sama-sama orang Batak ya, jadi. Namanya Pak Aliuddin Mahyudin. Nah, dia galak, tapi dia itu sangat sayang sama mahasiswanya. Dia pengen sebetulnya mahasiswanya maju. Jadi Pak Aliuddin ini sosok pendidik yang luar biasa. Apa ya? Ibu Ida kayaknya. Ibu Ida. Si Boas dosennya sangat demokratis, sering ngajak diskusi dan motivator juga. Ya, saya... Dosen killer sih sebetulnya nggak ada, tapi ada yang mungkin buat saya agak berat juga nih dosen. Karena beberapa kali dua kali saya mengalami gagal mata kuliah tersebut itu yang tapi saya nggak perlu sebutkan namanya lah. Banyak. Jadi biasanya kalau kita mau ujian lisan tuh gue paling deg-degan tuh biasanya. Soalnya dengar pintu kebuka aja langsung stres gitu kan. Wah, giliran masuk seperti itu. Sejarah kayaknya sih nggak ada killer. Paling yang rada kayak terlalu serius gitu Pak Susanto Judi. Ada ditakutin banyak anak-anak, tapi saya malah suka. Bu Wahdiningsih, karena dia disiplin. Saya suka disiplinnya. Dan semua mata kuliahnya, buku teksnya bahasa Inggris. Orang lain menghindari, saya justru ngambil. Oh, kelas gue tuh pernah bolos kuliahnya Ibu Puji. Lu tau kan Bu Puji, dosen paling killer di jurusan sastra tuh, di sastra Cina. Kami sekelas bolos. Sampai disusul sama dosen lain ke kantin. Besokannya Bu Puji ngambek. Katanya sih Pak Kajat, almarhum ya. Udah nggak ada. Dosen killer Ibu Jenny. Favorit kayaknya nggak ada ya, tapi kalau dosen killer ada. Sampai sekarang selalu kebayang lah, Ibu Puji cukup killer lah. Ya, jadi senang sekali ketemu dengan kawan-kawan satu angkatan di Sastra 91. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa menjadi tempat untuk menyambung tali persaudaraan yang sudah lama sebagian besar kita nggak berjumpa. Gitu. Hari ini benar-benar seperti apa ya, memujah ini kita rasanya benar-benar sangat berkesan bahwa akhirnya acara ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan lancar. Mudah-mudahan niat kita mempertemukan kembali teman-teman yang sudah lama tidak bertemu itu terwujud dan menyambungkan tali silaturahim lagi teman-teman yang sudah lama terputus secara komunikasi, secara pertemuan fisik. Sangat happy ya. Alhamdulillah hari ini gue sehat, jadi bisa hadir di sini, bisa ketemu teman-teman dan ternyata setelah 25 tahun akhirnya kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan tadi gue bilang sama Teddy, 5 tahun lagi bikin lagi Ted, nggak usah nunggu sampai reuni emas. Kelamaan. Senang, surprise, bisa ketemu lagi sama teman-teman, acaranya juga cukup bagus. Ini kalau menurut saya nih reuni yang cukup berbeda gitu dengan reuni-reuni yang saya pernah ada reuni SMA, SMP gitu. Jadi istilahnya ada di samping kita temu kangen, ada isinya juga, ada juga silaturahmi. Ya banyak yang hadir ya dari beragam profesi. Termasuk Fadli datang kan, wakil ketua DPR datang. Ada Musa, pengusaha Uber. Ada sastrawan.
Ardian, Alfian, banyak, ada Oji. Ya, mengingat-ingat masa lalu juga gitu kan. Kenangan waktu kita bareng. Ya asik lah. Senang banget ya, terima kasih teman-teman ya, panitia yang udah menyiapkan, karena di reuni ini gue bisa ketemu sama teman-teman gue, ketemu sama Safnil lah, ketemu sama Heri yang udah bertahun-tahun udah gak pernah ketemu gitu loh. Dulu mungkin jurusan aku tuh gak terlalu bergaul gitu ya, tapi sekarang justru di usia yang sekarang ini jadi malah bergaul dengan jurusan lain gitu, yang kayaknya tuh sesuatu yang luar biasa sih. Saya kira ini bagus sekali ya, jadi kita juga bisa ketemu sama teman-teman lama kita ya, teman-teman yang udah lama banget gak ketemu. Saya juga baru ketemu di sini gitu setelah sekian puluh tahun gitu. Menurut saya ini bisa jadi ke depan mungkin bisa kita buat semacam pertemuan-pertemuan yang mungkin gak harus sebanyak ini, tapi mungkin reguler setahun atau 2 tahun sekali gitu, supaya kita persaudaraan itu masih tetap kita pegang, karena bagaimanapun saya percaya kok bahwa rezeki itu nggak jauh-jauh dari teman gitu loh. Kalau kita punya banyak teman tuh kita akan punya banyak rezeki. Saya bersyukur sekali saya bisa sampai ke sini. Saya nggak rencanakan, sebetulnya nggak bisa datang, tapi memang jalannya Tuhan itu ya, lain-lain ya. Jadi bersyukur bisa bertemu teman-teman. Juga selamat buat panitia yang sudah bekerja keras. Saya berterima kasih buat jam-jam, waktu-waktu yang sudah diberikan kepada acara ini, tidak dibayar dan kadang-kadang dimarahin. Saya nggak pernah marahin loh, tapi saya tahu ya sensitif gitu. So thank you very much to panitia. Di luar perkiraan, dahsyat sekali. Kekeluargaan 91 itu memang sangat luar biasa. Banyak yang datang dan jumlah pesertanya di luar dugaan. Saya salut dengan teman-teman yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara ini. Reuni ini juga seru banget. Kalau bisa sih sering-sering ya, sering-sering ya. Lagi dapat grand prize. Oh gitu ya, alhamdulillah grand prize. Ikatan tali silaturahmi tetap bisa terjalin, bahwa persahabatan yang sudah terjalin 25 tahun ini tetap bisa terus berlanjut dan memiliki nilai lebih, bukan hanya sekedar kumpul, hura-hura, senang-senang, tapi ada misi sosial, ada misi budaya, ada misi juga yang diemban untuk membuat alumni-alumni jauh lebih baik lagi ke depannya.
bisa